Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas pendahuluan yang berjudul Implementasi Pancasila terhadap Moral Manusia di Era Revolusi Industri 4.0. Banyak sekali manfaat yang akan kita rasakan terhadap adanya perkembangan internet di zaman ini. Tetapi banyaknya juga dampak positif dan dampak negatif dari adanya internet tersebut. Salah satunya adalah merosotnya moral pada remaja. Oke, dan di sini kita akan membahas tentang moral-moral atau implementasi Pancasila di era revolusi industri 4.0 pada bagian selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Jorgi Andreas Putra Sinaga, NIM 22300. Saya ingin menjelaskan tentang satu, moral adalah ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu. 2. Tingkat 1 atau prakonvensional. 1. Orientasi kepatuhan dan hukuman. 2. Orientasi minat pribadi. Tingkat 2 atau konvensional. 3. Orientasi keselasian interpersonal dan konformitas atau sikap anak baik. 4. Orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial atau moralitas hukum dan aturan. Tingkat 3 atau pasca konvensional. 5. Orientasi kontrak sosial. 6. Prinsip etika universal atau prinsipal conscience. Nomor 3. 1. Lingkungan keluarga sebagai lingkungan pertama yang mempengaruhi perkembangan nilai, moral, dan sikap seseorang. 2. Lingkungan sekolah. 3. Lingkungan pergaulan. 4. Lingkungan masyarakat. 5. Teknologi. Nomor 4. 1. Lingkungan. 2. Kemajuan teknologi. 3. Sifat keingintahuan. 4. Orang tua. Sekian dari saya, terima kasih. Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila mengandung Pancasila yang harus menjadi dasar dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Pancasila merupakan pandangan hidup dan karakteristik bangsa yang nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan bangsa. Hal itu terjadi karena Pancasila sebagai dasar negara yang memberikan gambaran yang jelas tentang peraturan tersebut berlaku untuk semua tanpa ada perlakuan diskriminatif bagi siapapun. Perkembangan teknologi internet yang semakin berkembang dan semakin canggih seiring dengan berjalannya waktu pasti akan membawa tantangan yang besar. Tantangan Pancasila di era globalisasi bisa mengancam eksistensi jati diri kepribadian bangsa. Dan kini, mau tak mau, suka tidak suka, bangsa Indonesia berada di pusaran arus global dunia. Tapi harus diingat bahwa Indonesia tidak seharusnya kehilangan jati diri karena hidup di antara pergaulan dunia. Salah satu dampak dari perubahan tersebut adalah karena memudarnya rasa nasionalisme bangsa Indonesia. Maka dari itu, bangsa Indonesia harus meningkatkan lagi rasa nasionalismenya. Bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal itu karena Pancasila merupakan sumber motivasi inspirasi, pedoman berperilaku, dan standar pembenaran. Sehingga Pancasila hendaknya mampu menyaring dampak dari globalisasi yang mampu membawa perubahan pada tatanan dunia, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Mengimplementasikan nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari memanglah sangat penting, karena itu akan berpengaruh kepada nilai moral, sikap, karakter dalam setiap individunya. Maka dari itu, memang perlu kita tekankan kembali untuk membiasakan diri dalam menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya bisa kita lakukan dalam beberapa bidang berikut.
Namun, yang akan saya sebutkan sekarang hanyalah 3 dari bidang yang bisa kita implementasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran di sekolah. Itu bisa dilakukan oleh para guru-guru mengajarkan siswa-siswinya dalam bermoral, bersikap yang baik sesuai karakter yang memang telah diajarkan di sekolah. Itu bisa kita selipkan di dalam mata pelajaran sekolah seperti PPKN atau Pancasila. Pengimplementasian nilai-nilai Pancasila yang kedua adalah di dalam bidang lingkungan keluarga. Keluarga ini sebenarnya adalah pendidikan pertama yang bisa ditemukan oleh anak. Maka dari itu, peran orang tua sangat penting di dalam bidang ini karena bisa mengajarkan anak dan mengawasi anak bagaimana caranya berinteraksi, bersosialisasi, dan mempunyai sikap yang baik untuk kedepannya anak itu tumbuh dewasa. Dan yang ketiga adalah pengimplementasian nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat. Itu contoh halnya, bisa kita lakukan sebagaimana kita bersikap, tidak menimbulkan perpecahan jika ada perbedaan di sekitar kita. Yang kedua, menyadari bahwa kesamaan hak dan kewajiban antara satu sama lain. Dan yang ketiga adalah menghormati jika ada perbedaan suku, ras, dan agama. Maka dari itu, untuk menghadapi segala permasalahan dan perubahan yang terjadi dalam hidup kita perlu membiasakan diri dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di setiap diri masyarakatnya, dan yang kedua, menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang lebih cerdas lagi untuk bangsa Indonesia yang lebih baik lagi.